Majelis Jemaat GKI Jaar mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini Minggu 3 Mei 2020. Kita akan bersama memasuki ibadah pada saat ini. Mari persiapkan diri kita di dalam saatnya yang teduh. Kami mengundang sekalian kita berdiri untuk menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita bersama memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian orang percaya, yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima yang demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan syukur
atas sehat kuat yang masih kami terima. Meskipun di tengah wabah virus corona, sekarang ini kami sanggup bertahan di tengah banyak kesulitan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk rupa-rupa berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup ini. Sebagai bukti bahwa Tuhan setia menyertai kami, kami percaya dalam setiap musim kehidupan ini, Tuhan ada bagi kami. Hari ini, Minggu 3 Mei 2020, adalah kali ke-7 kami bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah kami, masing-masing, terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19. Kami bersyukur sebab persekutuan-persekutuan kecil ini harus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga. Kini firman-Mu terbentang di hadapan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan dimampukan hidup dalam kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyanyikan nyanyian Kidung Baru 116, siapa yang berpegang.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Widya sekaligus doa syafaat. Sidang jemaat, kita akan bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita dalam doa. Mari berdoa. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, sebab kami siap untuk merenungkan kebenarannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10 dalam perikop Gembala yang baik. Yang demikian kami bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Saudara, berbicara tentang pendidikan, salah satu tujuannya adalah untuk memberantas kebodohan. Sebab itu langkah pertama untuk mengatasi kebodohan adalah berhenti untuk merasa diri pintar dan maulah untuk senantiasa menerima didikan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, nas hari ini berperikop gembala yang baik, yang di dalamnya berisi suatu gambaran bahwa kita ini diibaratkan, diumpamakan sebagai seekor domba. Saudara, domba bukan identik dengan hewan yang pintar atau cerdas. Tetapi seringkali domba digambarkan sebagai seekor hewan yang lamban, yang bodoh, dan juga yang dungu. Sehingga ia senantiasa bergantung penuh dalam kehidupannya kepada gembala yang senantiasa menjaganya siang maupun malam. Saudara, karena itu di dalam nas hari ini kita bersama-sama juga diperlihatkan bahwa tugas seorang gembala bukanlah tugas yang mudah, tetapi tugas yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan tanggung jawab. Tidak sekedar untuk menjaga domba siang maupun malam, tetapi dari bagian nas hari ini diperlihatkan tanggung jawab lain seorang gembala adalah mendidik domba-domba yang ia gembalakan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, setidaknya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang pertama, gembala mendidik domba-dombanya untuk mengenal
suara dengan benar. Supaya domba-dombanya senantiasa tahu suara gembalanya atau suara pencuri ataukah perampok yang hanya sekedar ingin membinasakan dan ingin mencelakakan domba-domba itu. Karenanya seorang gembala membiasakan untuk memanggil domba-dombanya dengan namanya sendiri dikatakan. Sehingga domba-domba itu terbiasa untuk mendengar suara yang benar, yakni suara gembala baiknya. Dan yang kedua, gembala mendidik domba-dombanya untuk melewati pintu atau jalan yang benar. Saudara, kandang domba Palestina di zaman itu hanya memiliki satu pintu saja, tempat gembala maupun domba masuk dan keluar kandang. Ketika ada seseorang yang masuk keluar dari jalan yang lain, itu dipastikan bukan gembala, melainkan hanya pencuri atau perampok yang berkeinginan untuk mencuri dan membinasakan saja. Demikian juga jika ada domba yang masuk keluar di luar pintu yang satu itu, maka dipastikan bahwa domba itu akan mengalami kebinasaan dan kecelakaan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, jika domba-domba itu taat sepenuhnya kepada didikan gembalanya, maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9, ia akan mengalami keselamatan. Masuk dan keluar menemukan padang rumput, ia akan menerima hidup dan menerimanya di dalam kelimpahan. Di dalam ayatnya yang ke-10. Jadi dari bagian firman Tuhan pada hari ini, setidaknya ada 3 hal yang penting untuk bersama-sama kita renungkan. Yang pertama, ingatlah, tidak ada seorang pun kita yang terlalu pintar dan boleh merasa tidak perlu untuk menerima didikan dalam hidup ini. Percayalah dan yakinlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengajarkan kita kerendah hatian. Selalu mengingatkan kita tidak lebih dari seekor domba digambarkan. Yang menandakan betapa lamban, bodohnya kita dalam hidup ini, yang seharusnya senantiasa rindu untuk dididik dan diarahkan. Yang kedua, saudara yang terkasih, taatlah untuk mengikuti panggilan dan suara yang benar, yakni suara gembala yang baik atas kehidupan kita sekalian. Di luar daripada itu, hanyalah suara-suara yang akan mencelakakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, setialah untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar dan melewati pintu yang tepat dalam hidup kita. Sehingga dikatakan ada janji berkat yang dituliskan dalam nas hari ini. Kita akan senantiasa beroleh selamat ketika kita taat terhadap didikan, mendapatkan berkat dalam masuk keluar dalam hidup kita, menerima hidup, dan kita menerimanya di dalam kelimpahannya. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersama memasuki doa syafaat. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Setiap kami yang mendengar dan melakukan, ia seperti seorang bijaksana yang meletakkan rumahnya di atas batu. Saat ini kami sehati sepikir menaikkan doa dan harapan atas pergumulan yang dihadapi oleh dunia, oleh negeri kami Indonesia, oleh Kabupaten Barito Timur, bahkan daerah-daerah di mana kami ada, atas wabah virus corona yang saat ini membuat kami berduka dan menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini. Kami mohon lindungi dan kasihani kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami sampai badai ini berlalu dalam hidup kami. Kami berdukung dalam doa para medis yang terus berjuang, tetap bekerja melayani untuk merawat para penderita virus corona ini Tuhan.
diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, tetap dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Kami mohon kuatkan dan teguhkan pula hati setiap keluarga yang melepaskan orang-orang tercinta dalam tugas mulia ini. Tetaplah kiranya setia di dalam doa, sebab kami percaya doa itu berkuasa dalam hidup kami. Kami dukung dalam doa gereja dan jemaat yang pula sedang dalam pencobaan dan pergumulan. Kiranya Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan kami. Tetap dalam satu roh dan kebenaran, kami boleh bersama melewati wabah ini sampai pada waktunya kami dimenangkan di dalam Tuhan. Berkati kami sekalian, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga yang percaya kepada Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Sehat kuat kami di dalam Engkau Tuhan, tetap menerima sukacita demi sukacita, karunia tambah karunia, dan kami terus melangkah jalan serta Tuhan dalam sepanjang musim kehidupan kami. Kami dukung dalam doa pada saatnya Tuhan, atas sekalian yang sakit, untuk Engkau sembuhkan terkhususnya para penderita COVID-19. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih lesu Tuhan segarkan. Orang tua kami yang ada dalam usia indah, tetaplah sehat, berbuah dan segar di dalam nama Tuhan. Kami serahkan setiap gumul dan persoalan dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah Yesus, jalan keluar dan pintu yang satu-satunya dalam kehidupan kami, yang melepaskan kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang heran dan tepat dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur pula untuk setiap sukacita demi sukacita yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada sekalian jemaat yang menerima pertambahan usia. Selamat berbahagia bagi sekalian yang menerima pertambahan usia pernikahan. Sehat kuat kami di dalam nama Tuhan, tetap menerima bahagia, damai sejahtera, karunia tambah karunia Engkau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Allah kami. Selanjutnya kami hendak melangkah hanya dalam kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berjalan di depan kami seperti tiang awan dan tiang api yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita ingin memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita masuk dalam persembahan, marilah kita berdoa. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, bagaikan sungai-Mu yang tidak pernah kering. Melewati pekerjaan yang kami tekuni, sawah, ladang, kebun, dan ternak yang Tuhan berkati. Kami menerima yang terbaik dalam hidup ini. Tingkap berkat Tuhan buka, lumbung-lumbung kami terisi. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami bawa syukur melewati persembahan kami. Serahkanlah persembahan dan seluruh keberadaan hidup ini dengan tulus dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat menyanyi nyanyian Kidung Baru 126, bait yang pertama sampai dengan seterusnya. Tuhan memanggilmu.
Di penghujung ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati.